Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, anugerah yang luar biasa yang sudah kami terima sepanjang minggu ini, baik kesehatan yang luar biasa, berkat-berkat yang melimpah. Biar semua Tuhan yang kami terima hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Berkati sharing ini Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap pemirsa yang menyaksikan program ini dengan urapan yang dari surga. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom para pemirsa yang tercinta, jumpa lagi dengan saya Ita Lintar. Puji Tuhan, hari ini saya bisa menemui Bapak Ibu Saudara melalui layar kaca. Semua karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan yang tiada pernah habis untuk setiap kehidupan saya. Saya yakin dan percaya kalau saya banyak menerima kasih karunia Kristus, maka pemirsa pun yang saat hari ini menyaksikan program kami pasti banyak sekali menerima kemurahan Tuhan. Amin. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita satukan hati dan kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, sungguh kami bersyukur karena Engkau telah mengasihi kami, karena Engkau menjagai kami, bahkan kasih-Mu tak pernah berakhir untuk setiap permasalahan yang kami alami. Kami yakin dan percaya Engkau menyediakan jalan keluar, bukan hanya jalan keluar ya Tuhan, tetapi kami yakin menjadi iman yang the next level, iman yang melebihi dari iman yang kami miliki pada level hari ini. Karena Engkau akan menunjukkan kuasa-Mu, Engkau akan menunjukkan kemurahan-Mu yang tiada pernah berakhir. Roh Kudus, beracaralah di acara ini, terutama masuklah di dalam hati kami, sehingga ketika firman ditaburkan, firman itu tidak sia-sia, tetapi boleh tertanam di dalam hati roh jiwa kami, sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan yang
penuh kasih, perbuatan-perbuatan seperti perbuatan yang dilakukan Kristus Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kekasih, hari ini saya sangat tergerak sekali untuk memberikan satu tema, memaafkan orang yang menyakiti kita. Saudara, kalau kita berbicara mengenai orang yang menyakiti, tentunya ketika kita berada di dalam satu kehidupan masyarakat, kita berada di dalam satu kehidupan bertetangga, berjemaat di gereja, bahkan dalam satu pekerjaan pun pasti kita nggak akan bisa terlepas daripada orang yang menyakiti. Baik orang itu menyakiti secara sengaja ataupun orang itu menyakiti secara tidak sengaja. Baik orang itu menyakiti secara perbuatan ataupun orang itu menyakiti secara kata-kata. Kita tidak akan bisa menolak atau kita tidak akan bisa, wah aku nggak mau tersakiti, wah aku nggak mau menyakiti. Ya berarti jangan kumpul sama orang. Tetapi selama kita masih bersosialisasi, selama kita masih hidup bertetangga, kita hidup berjemaat, namanya orang yang tanpa sengaja menyakiti ataupun bahkan mungkin dengan sengaja menyakiti kita, itu pasti saja bisa terjadi. Nah saudara yang kekasih, banyak sekali orang yang gagal ketika orang itu disakiti. Banyak sekali orang yang gagal bereaksi baik. Tetapi yang terjadi adalah ketika orang itu disakiti, maka orang itu akan balas menyakiti. Ketika orang itu diperlakukan tidak baik, maka orang itu akan balas memperlakukan orang itu dengan tidak baik. Hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana sih caranya supaya kita bisa memaafkan orang yang menyakiti kita. Amin. Saudara, kita akan baca di dalam perikop kita, yaitu yang terdapat di dalam Roma 12 ayatnya ke-19. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara, firman dengan jelas mengajarkan bahwa kita nggak usah bingung, kita nggak usah khawatir. Ketika kita disakiti orang, kita jangan tergopoh-gopoh, jangan terburu-buru untuk membalas menyakiti orang itu. Waduh Bu, kalau ngomong aja gampang Bu, prakteknya ini yang susah. Karena ketika kita praktek, ketika kita disakiti, wah kita tersinggung, kita jadi marah, kita jadi naik darah misalnya, langsung kepalanya tiung tiung tiung, pengen membalas. Saudara, ketika kita disakiti, maka respon yang terjadi, kita akan langsung balas menyakiti. Tetapi firman mengajarkan, kalau engkau disakiti, janganlah kamu membalasnya, tetapi berilah tempat, berilah hak kepada Allah, supaya Allah sendiri yang akan menghakimi. Bukankah firman Tuhan dikatakan bahwa pembalasan itu adalah hakku, haknya Tuhan. Hakku ini artinya aku Tuhan. Ya saudara, akulah Tuhan, artinya akulah Tuhan yang akan menuntut pembalasan itu. Wah saudara yang kekasih, kalau kita melihat seringkali ketika kita kerja, sudah kerja bener-beneran, sudah sesuai, sudah ngedil, harganya ini, barangnya ini, ternyata saudara yang datang bukanlah barang pilihan kita, tetapi barang kualitas B, barang kualitas C, pasti marah. Saudara, wah saya kalau seringkali di dalam pekerjaan seringkali digodain sama para customer, beberapa customer seringkali, Bu enggak boleh marah loh Bu, Ibu kan pendeta, enggak boleh marah. Ya kadang-kadang kita juga selain pendeta juga tetap manusia. Saudara, manusia juga bisa marah. Tetapi ketika saya kembali menemukan ayat ini, saya bersuka cita, saya tidak lagi sedih. Ada beberapa orang yang tidak fair, melakukan hal yang tidak fair kepada kami, maka saya tidak lagi sedih. Saya hanya berdoa, berseru
seru kepada Tuhan, saya memanggil namanya, saya mendoakan orang yang menyakiti saya. Karena saya sudah menemukan ayat ini, janganlah kamu menuntut pembalasan, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih, ketika kita mengingat kesalahan orang itu, kita yang pertama lepaskan hak untuk memaafkan. Lepaskan hak untuk tidak menuntut balas. Tuhan, aku mengampuni, aku memaafkan. Sebutkan, katakan misalnya Bu Lucy. Tuhan, aku memaafkan Bu Lucy, aku mengampuni Bu Lucy, aku tidak akan menuntut balas kepada Bu Lucy. Biarlah itu semua hakmu. Sebutkan yang pertama, lepaskan hak pengampunan dan jangan menuntut balas. Lalu sikap yang kedua, yaitu mintalah tuntunan kepada Roh Kudus. Sebenarnya atas kejadian itu, atas perbuatan seseorang yang tidak menyenangkan hati kita, perbuatan orang yang menghina kita, sebutkan seperti itu. Katakanlah menghina kita, menghancurkan hidup kita, membuat fitnahan atas hidup kita. Yang kedua, mintalah tuntunan Roh Kudus. Tuhan, aku ini sebenarnya hidupku mau dibuat apa Tuhan? Ada satu rencana apa Tuhan yang akan Engkau pakai dalam hidupku sehingga aku mengalami fitnahan seperti ini, sehingga aku ditipu oleh rekan kerjaku seperti ini, sehingga aku dikatakan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Saudara, kita pun melakukan 90% kebaikan, tetapi kita melakukan 2% saja kesalahan. Bukan kebaikan kita yang akan digembor-gemborkan orang, bukan pertolongan kita 90% yang sudah kita berikan, yang sudah kita korbankan, bukan 90% kebaikan perkorbanan kita yang digembar-gemborkan orang, tetapi justru kesalahan sedikit yang kita lakukan, sebutlah 3%, 5%, itu yang akan digembar-gemborkan orang. Jadi hal itu adalah manusiawi, sangat manusiawi ketika orang itu tiba-tiba memfitnah kita, ketika orang itu tiba-tiba menyakiti hati kita, ketika orang itu tiba-tiba berlaku nggak fair sama kita, manusiawi. Saudara, ketika saya menemukan ayat itu, saya tenang, hati saya gembira, karena saya merasakan, oh ya Tuhan, kenapa ya aku kemarin kok gak bisa mikir ya, kok semua mau tak pikir sendiri, kok semua mau tak kerjakan sendiri, mana mungkin aku bisa Tuhan kalau aku seperti ini. Ketika saya mendapatkan ayat ini, saya sangat bersyukur, dan saya kembali minta tuntunan Roh Kudus, ada maksud apa di balik permasalahan yang kita hadapi. Yang selanjutnya, miliki pandangan masa depan yang selalu indah. Luruskan hati kita dengan melakukan hidup yang benar. Ketika hati kita percaya, kita menjadi orang yang benar, kita melakukan hidup kita ini benar, kita nggak neko-neko, kita jadi orang nggak bulat-belit ya saudara, nggak bulat-bulit atau nggak belat-belit. Kita jadi orang yang melakukan yang benar, kita memiliki hati yang benar, memiliki pandangan yang benar, masa depanku pasti indah. Di dalam nama Tuhan Yesus, masa depanku pasti indah, pasti terjamin. Masa depanku pasti cerah, gilang gemilang di tangan Tuhan. Miliki kepercayaan bahwa Tuhan akan membuat kita kepada masa depan yang cerah gemilang, tidak akan pernah terkungkung dalam satu permasalahan hidup yang itu-itu saja. Saudara, Ayub mengatakan, jangan mengasihi diri Anda sendiri. Jangan pernah mengasihi, oh aku ini kok kasihan ya, hidupku ini susah, hidupku ini habis ditipu orang, hidupku ini habis difitnah orang, hidupku ini dikucilkan oleh tetangga, oleh keluarga, oh hidupku ini begini. Jangan pernah mengasihi diri Anda sendiri. Timbulkan semangat yang tinggi. Aku ini berharga di mata Tuhan, aku ini biji mata Tuhan, aku pasti disayang Tuhan, aku berharga di hadapan Tuhan, aku bukanlah seorang yang tidak ada artinya, bukan, no, di hadapan Tuhan kita adalah berharga. Sampai-sampai ada satu nyanyian yang ditulis oleh Pendeta Nigo bahwa siapakah aku
ini Tuhan. Siapa Tuhan aku ini? Jadi biji matamu. Siapa aku ini Tuhan? Tetapi jadi biji mata Tuhan. Wow, kalau jadi biji mata Tuhan pasti adalah jadi orang yang berharga. Amin. Ketika kita pacaran, boleh nggak pacar kita megang mata kita? Pasti nggak boleh. Kalau megang tangan, megang jari ya nggak apa-apa. Tapi kalau mata, oh aku mengasihimu dek, oh aku mengasihimu mas, boleh nggak matamu tak pegang? Pasti nggak boleh. Begitu berharganya mata kita. Bahkan Tuhan pun mengatakan engkau berharga, engkau adalah biji mataku. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita berharga di hadapan Tuhan. Jangan pernah mengasihi diri kita sendiri. Ayub 11 mengatakan, jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada di dalam kemahmu, Tuhan pasti melakukan yang baik untuk kita. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, responi orang yang jahat dengan kebaikan. Kalau orang yang jahat kita balas jahat, maka kita akan menjadi orang jahat. Benar apa enggak? Misalnya, wah kita ini dipukul, lalu kita akan balas, oh kamu tak pukul. Ya seperti saya dulu waktu kecil, waktu SD, waktu SMP, saya akan kejar itu anak laki yang mukul saya atau nyolek saya akan kejar. Meskipun dia kelasnya di ujung, kelas 6, saya kelas 4, saya kejar saudara. Saya tidak pernah takut saudara. Tetapi saya akhirnya jadi ikut jahat. Kalau orang jahat, kita balas dengan jahat, maka secara nggak langsung kita menjadi orang yang jahat. Tetapi firman mengingatkan, kalau ada orang yang jahat, kita jangan membalas kejahatan. Demikian juga ketika ada orang yang baik, kita pun baik. Apa hukumnya? Di dalam Lukas dikatakan, kalau ada orang yang baik, kamu membalas baik, apa hukumnya? Draw. Tidak ada hukumnya. Tetapi firman hari ini mengatakan, responi orang yang jahat dengan kebaikan. Bu, engkau sudah difitnah. Pak, engkau sudah difitnah oleh temanmu. Engkau dikatakan selingkuh, engkau dikatakan mencuri. Responi dengan baik. Bila perlu, datang, undang, ajak makan. Orang yang memfitnahmu, orang yang menganggap kamu berbohong, orang yang menganggap kamu mencuri, orang yang menganggap kamu selingkuh, undang, ajak makan. Orang yang sudah berbuat jahat, kita ajak makan. Wow, keren sekali saudara. Pasti ada janji-janji Tuhan yang akan digenapi untuk kehidupan kita. Amin. Paulus menulis di dalam kitab Roma, dikatakan Roma 12, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan yang bagaimana, Bu? Kebaikan dengan kasih. Bagaimana kita mengasihi orang yang menyakiti dia? Pasti bisa. Engkau pasti bisa mengasihi orang yang menyakiti. Wah, lek ngomong gampang Bu, prakteknya susah. Bersama Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus di hati kita, pasti kita mampu menebarkan kasih itu bagi orang yang sudah memfitnah kita. Amin. Saudara, dikatakan Petrus pernah bertanya kepada Yesus, Yesus, aku ini harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku berapa kali? Tapi Yesus menjawab 70 kali 7. Wah, kalau saya hitung 70 kali 7 itu 490 saudara. 490 kalau 1 tahun 365 hari. Berarti dalam 1 tahun itu mengampuni 1 kali aja masih bisa lebih, karena ada sisa 125. Waduh, gimana ini? Saudara, meskipun firman kadangkala berat, tetapi saya menghimbau, mari kita tetap lakukan. Taat itu artinya melakukan meskipun nggak ngerti, tetap dilakukan. Dan ada sesuatu yang indah ketika kita taat kepada firman-firmannya. Amin. Kita tidak akan kekurangan satu apapun yang baik. Bahkan ketika kita mengasihi orang yang menyakiti kita, Tuhan pasti memberikan bagian kita. Bagian kita apa, Bu? Yang pertama, kita akan diberikan berkat. Berkat itu pemulihan yang seharusnya kita nggak bisa makan karena ditipu orang. Tetapi Tuhan tetap mengalirkan berkat itu dari sumber-sumber yang lain. Amin.
Yang kedua, selain dapat berkat, kita dapatkan kemuliaan. Hidup kita tiba-tiba diangkat oleh Tuhan. Kita nggak tahu, kita nggak memikirkan caranya bagaimana, tetapi tiba-tiba kehidupan anak-anak kita mendapatkan satu promosi dari Tuhan. Saudara, susah payah kita akan cari jabatan, susah payah kita akan cari promosi, tetapi ketika itu bukan datang dari Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan. Sebaliknya, ketika itu datang dari Tuhan, artinya kita selain diberkati, kita ditambahkan hidup kita, ditambahkan kemuliaan, maka tidak akan sulit bagi kita. Tiba-tiba anak-anak kita mendapatkan promosi, suami istri mendapat promosi dari Tuhan. Itulah yang antara lain bagian kecil kemuliaan. Tetapi kemuliaan-kemuliaan lainnya pasti akan disediakan oleh Tuhan. Matius 5 dikatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, ketika kita mengasihi musuh kita, ada perintah lagi yang lebih berat. Sudah mengasihi, disuruh mendoakan. Waduh bu, wong kita ini sudah itu musuh kita, itu dia mau mengambil uang saya, dia mengambil kebahagiaan saya, dia mengambil orang tua saya, kok disuruh mendoakan, gimana toh bu? Nah, ini adalah perintah Tuhan juga, patron dari Tuhan, bahwa ketika kita taat, melakukan meskipun belum mengerti, itu adalah taat. Dan di balik buah ketaatan ada satu pemberian Tuhan yang besar yang akan kita terima. Antara lain tadi berkat dan kemuliaan. Saudara yang kekasih, kebencian adalah salah satu cara iblis untuk merusak hidup kita. Iblis ingin hidup kita hancur melalui sakit hati. Wah, aku sakit hati sama si A, wes aku sakit hati sama diaken B, wes aku besok nggak mau ke gereja, wes aku sudah duduk di depan kok disuruh pindah ke belakang, katanya nggak boleh di depan. Aku sudah duduk di belakang kok ditarik ke depan, katanya sudah nggak ada kursi, ayo cepetan geser-geser. Ya saudara, itu salah satu contoh. Kebencian akan merusak hidup kita. Bukan hanya hidup kita, tetapi kita menjadi pribadi yang lain. Kita menjadi orang yang pribadinya hancur, orang yang jiwanya hancur. Orang yang jiwanya hancur cenderung ingin melukai orang lain. Wah, aku jiwaku hancur kok, aku terluka, aku harus bisa melukai orang lain. Dan orang yang jiwanya hancur cenderung melukai orang lain, cenderung pula untuk berkata-kata kasar. Saudara, ketika kita berkata-kata kasar, itu adalah hal yang sangat jitu untuk menghancurkan seseorang. Saudara, ketika engkau salah, dipukul sama orang tua, atau kalau zaman saya kecil, kalau sekarang sudah tidak bisa saudara, anak-anak kita sekarang udah pinter-pinter. Tidak seperti zaman waktu saya masih kecil, tahun 80-an. Kalau tahun 80-an itu salah dipukul, tapi yang dipukulkan itu di meja saudara. Jadi mejanya itu digebrak-gebrak supaya anaknya kaget. Tetapi jarang sekali nenek saya memukul ke badan saya. Orang tua saya mengajarkan jangan pernah engkau mengeluarkan kata-kata kotor. Jangan pernah engkau mengeluarkan kata-kata kasar untuk keluargamu, untuk anak-anakmu. Karena kata-katamu itu bisa menghancurkan kehidupan anak itu. Saudara, memang benar saudara, lidah kita ini meskipun kecil, tetapi firman mengatakan bisa memegahkan perkara yang besar. Kemudi perahu itu meskipun kecil, tetapi mampu membawa perahu itu berlayar sampai ke tujuan. Saudara, kuda itu ada kekangnya. Kekangnya itu kecil, tetapi mampu mengendalikan kuda itu untuk berjalan kemana-mana. Saudara, saya yakin dan percaya iblis ingin hidup kita hancur melalui sakit hati kita, melalui kebencian kita, agar tujuan iblis menjadi pencuri, pembinasa, dan pembunuh bagi kehidupan kita bisa tercapai. Saudara yang kekasih, kebencian akan membuat kita bisa melakukan kejahatan. Sebab kita sakit hati, sebab ada rongga yang akan dimasuki iblis. Engkau sakit hati kok, balas saja. Engkau kecewa kok, balas saja. Saudara yang kekasih, hari ini firman mengajarkan kita
mengasihi musuh kita, bahkan mendoakan, sebutkan namanya di dalam doa kita. Dan ketika kita mengasihi, mendoakan seperti yang dituntun oleh firman, yang dipandu oleh firman Tuhan, maka kita akan dibawa masuk ke dalam rencana Allah. Roma 8 ayat 23, Tuhan ikut bekerja dalam segala perkara. Yang selanjutnya kita dibawa kepada kemenangan yang satu, kepada kemenangan yang lain. Amsal 25. Yang selanjutnya kita akan dibawa kepada hidup yang mendatangkan berkat. Amin. Saudara, saya tidak akan panjangkan lebar. Kira-kira itulah yang harus kita lakukan supaya kita tidak berespon yang salah. Ketika orang itu menyakiti kita, janganlah kita berespon yang salah. Saya yakin dan percaya dengan pertolongan Roh Kudus kita pasti akan dimampukan cakap menjadi anak Tuhan yang penuh dengan kemenangan dan kemuliaan. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih hari ini kami mengucap syukur buat kasih-Mu, karena Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami akan berusaha melakukan meskipun kami tidak mengerti. Kami akan meminta Roh Kudus untuk menolong, untuk memandu, sehingga rencana-rencana Allah bisa tergenapi di dalam kehidupan kami. Sehingga rencana-rencana Kristus bisa tergenapi di dalam kehidupan kami. Janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, Engkau tak akan meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Berkati para pemirsa yang menyaksikan program ini. Engkau menuntun, menyertai, memampukan, memberikan pertolongan. Bahkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan dengan pertolongan yang dahsyat dari Roh Kudus. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak generasi muda Kota Malang, Kota Batu dan sekitarnya. Terus Engkau tutup bungkus anak-anak kami dengan kuasa darah-Mu. Berkati anak-anak kami, apa yang dikerjakan tangannya di dalam nama Tuhan Yesus dibuat menjadi berhasil. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kekasih, terus saksikan kami setiap hari Minggu hanya di televisi kesayangan Anda. Tuhan Yesus memberkati.